jadi presiden pun ya bagaimana seolah-olah kita membayangkan kita lagi betul-betul bukannya organisasi, tapi kita berpolitik kebangsaan dengan ala mahasiswa, dengan berdemokrasi, dengan musyawarah, cara-caranya mengambil keputusan bagaimana kan? menghadapi konflik perbedaan antara mahasiswa yang beda-beda pandangan atau perspektif ini mampu di tengah-tengah ini bisa akomodir tadi usulan mahasiswa yang beda A, B, C itu pasti karena mahasiswa itu masanya masa orang-orang melahirkan kecerdasan, ingin biasanya kalau seperti ingin kata-katanya dianggap itu kalau jadi mahasiswa itu seperti halnya supir Kopaja, kita mau belok kiri atau kanan tergantung hanya supir dan Tuhan saja yang tahu. Itu akhirnya namanya kan oposisi. Harusnya penumpang kalau penumpangnya supir jangan banter-banter. Artinya mereka punya kekhasan tersendiri, bagaimana dia dalam berpikir, bagaimana dia dalam menyikapi sebuah hal gitu loh. Seperti itu saja. Itu berarti dari visi dan misinya sudah seperti itu, Mas. Iya, kami lebih ke integritasnya, menekankan itu sih, Mas. Yang kompeten itu harus. Nah, terus kita maksimalkan agar kita itu bisa mengembangkan minat dan bakat seperti itu. Intinya poinnya itu 4. Kompeten, integritas, minat dan bakat, juga rasa tanggung jawab untuk menjadikan mahasiswa itu unggul. Itu harus itu kalau menurut kami sih seperti agar itu. menjadi bibit-bibit unggul. Iya. Wah, ini menarik ini. Ambil aja ke di bibit yang bosok. Oh, timur orang bisa. Timur ya. Memang harus diawali dengan niat lagi bersih. Niatan yang baik. Orang perlu ngeduit. Ya. Artinya nanti penggunaan anggaran dari kampus misalkan itu kan hasil dari iuran mahasiswa. Iya. Bagaimana digunakan untuk yang baik tanpa harus mengambil di sana. Kalau bisa kita memberi kan. Kalau bisa memberi. Kan kita sudah memberi tenaga, pikiran kan gitu. Menurut saya tantangan untuk pemimpin sekarang kan bagaimana di era yang teknologi 4.0 ini atau menjelang 5.0 ini penting. Makanya KB sudah pintar KB, cerdas KB, kecepatan informasi cepat sekali. Bagaimana juga keputusan yang cepat sekali ini. Ini kelebihannya sekarang. Keputusan cepat sekali tapi tepat sasaran. Ini yang nanti mungkin bekal siapapun lah yang nanti jadi presiden itu. Apalagi mahasiswa. Yang kedua, menurut saya tadi yang biar menarik bagaimana. Kemarin mangkrak karena konflik, karena pembiaran misalkan, atau faktor X lainnya. Tapi bagaimana program visi misi itu yang harus disampaikan itu. Bagaimana mahasiswa itu memilih program, bukan memilih orangnya. Ya uangnya ya lumayan nomor keberapa lah ya. Sistem program. Ini demokrasi namanya. Kampus seperti ini. Yang namanya demokrasi. Atau melihat terkait sosok ataupun sebuah yang mungkin mengkatrol dia untuk bisa naik gitu kan. Itu artinya kan akan terus berjalan ya. Bagaimana kemudian sistem itu juga harus bisa berjalan. Betul. Seperti itu. Berarti dari partai mana Mas yang kemudian mengusung Mas? Kami dari partai PMB, Mas. Partai Mahasiswa Bersatu. Karena untuk menjadi bersama kita harus satu seperti itu. Tagline-nya dong Mas, tagline-nya dong di sini dong. Iya dong. Jangan lupa promo silakan ya kan. Coba promosi. Iya, promosi enggak apa-apa di kita. Untuk menjadi satu, untuk menjadi bersama kita harus satu seperti itu. Tagline-nya nanti di tag aja seperti itu. PMB. Ya, PMB. Sudah menjalin komunikasi dengan partai lain, Mas? Saya rasa sampai malam ini belum ya, tapi nanti menjelang hari H mungkin saja. Seperti itu. Jalin komunikasi seperti itu. Ya, intinya komunikasi lah kayak gitu apapun nanti. Tadi kan dari yang anti mumurnya tesisnya Mas Eko nih, ya kan. Menarik menurut saya. Artinya itu kan bisa dibedah secara akademis gitu loh. Kemudian yang bisa dicerna oleh mahasiswa gitu kan. Dengan kemudian yang sudah turun secara nyata seperti itu tantangannya itu seperti apa? Karena gini Mas, mungkin sangat berbeda ya angkatan 98 gitu kan, angkatan 98 lah
yang kemudian baru reformasi, ya kan. Artinya siapa saja itu bisa maju gitu loh. Nah, tapi kan tantangan mahasiswa anak muda saat ini gitu kan. Kan kalau misal harus maju nih, harus butuh modal yang ya lumayan lah kayak kowe. Itu gimana Mas untuk kan mungkin ini sudah mau penutup lah kayaknya, atau tinggal disidangkan saja tesisnya jenengan. Pertanyaannya yang kemudian tantangan. Pesan kemudian untuk generasi Z, Gen Z lah, seperti itu. Itu apakah kemudian harus ya wis mending turun-turunan itu wis kayak kowe mikiri kan sing mumet-mumet temen ya. Generasi rebahan. Jadi pesan dari anti mumur kan sebenarnya tidak memberikan sesuatu kepada pemilih ya. Jadi pesannya adalah satu, yang pertama untuk pemilih. Jadi kita pendidikan pemilih. Di luar pun di masyarakat, civil society itu masyarakat pemilih yang kemudian itu sadar akan memilih tanpa paksaan. Itu untuk pemilih itu. Karena memilih seseorang itu yang dipilih itu kan tadi ya, tetrikot tadi apa? Bukan tetrikot program kerjanya, visi misinya. Jadi sekarang zaman negara sekarang di dunia mau seperti itu. Jadi memilih program. Di negara maju itu memilih program, bukan memilih profil atau orang. Justru ini programnya apa ini? Karena pemilih sudah cerdas. Beda dengan dulu ya. Masyarakat kita kan sudah cerdas juga. Sudah memilih tahun 99 pemilu, 2004, kemudian 2009. Ini angkanya menaik indeks pemilih. Dulu ada yang golput karena pasca reformasi tahun 99 itu orang banyak golput karena daripada memilih sistem yang tidak baik, makanya saya nggak milih. Makanya itu ya, untuk memilih itu penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana memilih orang-orang yang integritas tadi, orang yang tanggung jawab, punya program, punya visi, yang bisa meneruskan atau memberi inovasi program yang akan datang itu. Kemudian yang kedua, untuk panitia. Panitia itu adalah penyelenggara. Entah itu kalau di luar kan KPU ya, di masyarakat itu KPU, di sini ada tadi KPUM ya. Itu ya harus sama-sama integritas juga. Artinya sesuai dengan apa aturannya. Karena ada kesepakatan panitia itu aturan panitia. Tertib administrasi. Ya kadang dilanggar, kadang tidak dilanggar. Tapi kalau bisa kita memilih jangan dilanggar juga, jangan dilanggar. Aturan itu penting. Karena ketika katakanlah kita sudah terbiasa dengan yang namanya kompromi, gitu kan. Dari muda kita sudah terbiasa dengan kompromi, sampai kapanpun kita akan selalu berkompromi dengan segala hal. Ya kan, setuju orang kayaknya? Ya setuju. Bisa. Langsung memang gimana kira-kira caranya memenangkan? Bagaimana konsep rahasia ya. Tapi minimal ada konsep ini kan, ada konsep. Ini rahasia. Gambar sendiri aja. Gambar sendiri. Kita ngopi-ngopi aja, oke. Wes Tian, bincang pada hari ini gitu kan. Mungkin yang mau disampaikan Mas. Statement terakhir. Terakhir. Ya dari kami sih berharap pemilihan tahun ini menjadi pemilihan yang tertib dan bersih dari apapun, sehingga menjadi pembelajaran buat nanti adik-adik tingkat kita Mas, seperti itu. Jadi kita menghindari hal-hal yang mungkin yang kita tidak bisa hindari dari politik, yakni yang murur itu tadi. Barangkali sebelah itu melakukan seperti itu dalam bentuk apapun. Kebetulan dari kami tidak melakukan seperti itu. Jadi harapannya semoga pemilihan tahun ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita, seperti itu. Dari saya, ini mungkin kampus-kampus di Indonesia, seluruh Indonesia ya, mungkin sama yang dilakukan nanti panitia di kampus sedikit penuh yang besok menjadi Gus Dur ya. Karena memang bagaimana menjadi percontohan. Walaupun kampus-kampus lain juga pasti sudah punya konsep itu tadi itu. Tapi minimal adalah dunia mahasiswa adalah pembelajaran. Karena nanti lahirlah pemimpin di masyarakat yang pasti
dasarnya itu pengalaman ketika di Dasar kampus, di sekolah. Ini diaplikasikan ke masyarakat. Kalau seandainya prosesnya bagus, menghasilkan kerja yang bagus, integritas, disukai programnya, disenangi oleh kampusnya, masyarakatnya yaitu pemilih mahasiswa, ya sudah belajar menjadi pemimpin. Mudah-mudahan calon presiden atau nanti yang jadi pun itu menjadi orang yang betul-betul mengaplikasikan ilmunya kepada masyarakat dan bangsa ini, karena butuh yang namanya pemimpin-pemimpin baru seperti ini semuanya. Ya karena itu sebagai media pembelajaran, Iya. anggap saja kan sebuah laboratorium seperti itu. Nah, sekian untuk podcast malam hari ini tentang Andi Mungur di wilayah pemilihan presiden mahasiswa. Dari pojok pergerakan Walaupun di pojok kita akan terus bergerak.